Ya Allah yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang maha mengatur segala-galanya. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Allah lah yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun hidup kita kecuali pasti dalam karunia Allah yang tiada bertepi. Sayangnya kita jarang menyadarinya dan jarang mensyukurinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita kaji nomor 33. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Kajian Al-Hikam nomor 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak akan berhenti suatu permintaan yang semata-mata engkau minta, engkau sandarkan kepada karunia ataupun kekuasaan Allah, dan tidak mudah tercapai permintaan ataupun pengharapan yang engkau sandarkan kepada kekuatan dan daya upaya serta kepandaian dirimu sendiri. Kalau kita bersandar kepada Allah, maka Allah lah pemilik segala-galanya. Bersandar kepada Allah, Allah lah penguasa segala-galanya. Kalau bersandar kepada Allah, Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik bagi kita, baik bentuknya maupun waktunya. Dan kalau kita bersandar kepada Allah, kekuasaan Allah itu mutlak, tidak bisa dihalang-halangi, tidak bisa ditolak, tidak bisa dicegah, tidak bisa ditunda oleh siapapun, tidak bisa dipercepat oleh siapapun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu terjadi, pasti terjadi. Dan kalau kita bersandar kepada Allah, Allah itu yang selama ini mengurus diri kita. Jadi sudah sangat terbukti kebaikan Allah kepada kita. Seumur hidup kita diurus, dicukupi rezeki, ditutupi aib dan dosa, diberikan yang baik-baik walaupun kita jarang ingat kepada Allah, walaupun kita jarang bersyukur, tapi Allah beri terus. Kalau kita bersandar kepada Allah, itu yang disukai Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pol hadirin, pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala-galanya, yang maha baik, yang telah terbukti teruji selama ini kebaikannya dan akan senantiasa maha baik. Nah sekarang kalau kita bersandar kepada diri sendiri, apa yang bisa kita lakukan? Coba jangan kedip, berapa lama sanggupnya? Hitung kedipnya sekarang. Bingung. Coba sudah pernah lihat alis sendiri belum? Lihat alis. Malah lucu.
Saya jamin Bapak Ibu cuma satu keinginan kalau melakukan ini. Sekarang sebutkan ingin apa saja bebas. Tapi ketika dikasih sesuatu ini, 1,5 menit pasti cuma satu keinginannya. Pasti satu. Ustaz sekarang lagi pengen apa Ustaz? Ayo bebas. Pengalaman ketika COVID, sesuatu yang sangat berharga karunia dari Allah itu adalah bisa bernafas. Bisa bernafas. Wah. Siapa yang mau dicoba? Coba kantong kreseknya sini kan. Bungkus kepalanya. Ingin apa saja. Menit kedua pasti cuma satu. Ingin dibuka ya. Ingin napas. Mau sehebat apapun, semenit saja. Sekarang mules tahan matanya, begitu. Mau cakep, mau gagah, kalau udah mules beda wajahnya. Lemah kita ini. Jangankan nolong orang lain, nolong diri sendiri saja kita tidak sanggup. Makanya disebutkan ma tawaqqafa, tidak akan terhenti karunia yang Allah berikan kalau kita bersandar ke Allah, tidak macet. Tapi kalau kita berharap dari diri, dari kepintaran diri, dari kekuatan diri, dari pengalaman diri, dari kemampuan diri, itu sebentar juga berhenti tuh. Makanya orang yang paling bahagia dalam hidup ini adalah yang paling bersandar kepada Allah dalam segala hal, ala kulli hal. Karena surat وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي الشَّأْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Yas'aluhu man fis samawati wal ard, meminta kepada Allah semua yang di langit dan di bumi. Kullu yaumin huwa fi sya'n, setiap saat Allah dalam kesibukan menciptakan, mengadakan, menghidupkan, mengurus, menyehatkan sakit, dibuat diberi ini, menjodohkan, mengangkat derajat, menurunkan, menutup aib. Allah sibuk mengurus semua makhluknya. Tadi saya lihat ada tayangan video pendek tentang iklan yang terdampar di pantai, ikan kecil sebesar ini. Terus ada anak hiu dari pantai itu. Terus ini terdampar, dia gigit ekor ikan tersebut. Kemudian anak hiu itu bergeser ke belakang sehingga selamat ikan itu. Ya Allah. Luar biasa, semuanya dicukupi. Serbuk sari dijatuhkan jadi pohon, lebah dapat rezekinya, angin dihembuskan, salju diturunkan, di kutub dimanapun semuanya diurus oleh Allah semuanya. Uban ditumbuhkan, udah nggak usah ngacung ya, uban ditumbuhkan, kulit dikeriputkan, perut dikerebek-kerebekin yang lapar, dijodoh-jodohkan oleh Allah. Allah yang ngatur jodoh, hadirin. Kalau Allah takdirkan ini jodoh ke situ, nikah saja. Nanti rezekinya dicukupi, sperma dengan sel telur dipertemukan oleh Allah, disimpan di rahim yang tersembunyi, dicukupi terus berbelah-berbelah, makanan dimasukkan, diurus oleh Allah untuk makanan janin. Padahal asalnya jengkol, pete, dorok-dok, lenca, cireng, bandros, cilok, gak jelas bentuknya.
diatur, dikunyah, aduk-aduk terus masuk ke sini sedemikian rupa lewat plasenta masuk jadi rezeki janin. Siapa yang ngurus ini? Maaf ya, tanpa bermaksud merendahkan orang tua, tidak tahu bagaimana itu janin dari satu sel berbelah. Siapa yang ngurus? Dan itu setiap janin, bukan cuma janin orang, janin tikus, janin ayam, semua perjaninan Allah setiap saat. Ini dicabut nyawanya di rumah sakit, ini dicabut nyawanya di jalan, ini dicabut nyawanya di apa yang lagi perang teh? Ukraina, hah? Ukraina, benar. Karena saya sering salah. Ukraina, seperti Om Rikon, saya baru tahu saya salah itu. Om Rikon ya, kan? Terserah lah. Yang penting saya sudah sembuh. Begitulah hadirin sekalian. Siapa yang mau kena si Om Rikon, mau ketemu Tante Rikon, semuanya Allah yang cukupi. Enggak ada satupun. Ini naik pangkat, ini jadi brigjen, ini pensiunan, itu dibuka aibnya, ini ditutup, semuanya. Demi Allah, tidak ada satupun makhluk kecuali semuanya Allah yang ngurus setiap saat. Termasuk kita ini. Tadi saya dari Eko 2 turun ke sini, tidur di jalan, enggak tahu apa-apa. Duduk di mobil, tahu di sini saja pintu kebuka. Siapa yang ngurus badan saya selama tidur? Nah, termasuk sekarang bisa mikir, bisa bicara. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisyan. Jadi kalau kita punya keinginan, itu yang kita inginkan, pertama belum tentu baik menurut Allah. Yang kedua belum tentu ada dalam rencana takdir Allah. Yang ketiga, belum tentu terjadi kalau Allah tidak menghendaki, ya kan? Bagaimana sekarang kita mau sesuatu enggak minta ke pemiliknya? Bapak suami istri bertengkar, bapak lagi jujur, sedang berusaha jujur maksudnya ya. Lagi pas kebetulan jujur gitu ya. Istri enggak percaya. Saya bener bu, sumpah gak percaya. Coba gimana bikin percaya Pak? Satu-satunya bikin percaya itu minta ke Allah. Ya Allah, Engkau tahu yang saya katakan ini benar. Saya tidak melakukan seperti yang dicurigai oleh istri. Tapi istri gak percaya. Saya sudah bersumpah, malah tambah gak percaya. Karena sumpahnya juga dari dulu gak dipercaya. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa membulak-balik hati istri saya. Tuh kan, komat kamit, salah lagi. Bukan komat kamit bu, lagi doa. Ngedoain apa? Ngedoain apa? Ya Allah, semuanya dicurigai begini. Hanya Engkau, hanya Engkau. Jadi paling bagus memang dalam hidup ini adalah kepepet. Bagai telur di ujung tanduk, tanduk sapi. Dan sapinya kaligata yang jarang ada perumpamaan kayak gini. Kalau udah kayak gini larinya pasti ke Allah. Itu paling bulat ke Allah, paling hebat hasilnya. Nah yang hebat itu yang setiap saat bulat ke Allah. Coba ingat wasiat Rasulullah kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya Hayyu ya Qayyum, duhai Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya terus menerus tiada henti dan tidak memerlukan bantuan siapapun. Ya Qayyum itu begitu, yang berdiri sendiri mengurus segala-galanya. Birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astagits, tolonglah saya. Wa aslih li sya'ni kullah, perbaiki ya Allah urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Coba itu wasiat dari Rasulullah kepada putrinya. Makanya
kepinteran kita tuh udah bodoh, banyak mikir, pusing. Udah kurang pengetahuan, segala dipikir, stres. Maaf, ini yang pakai baju biru ini calon masa kemerdekaan. Ya, kelihatan dari wajahnya. Berapa banyak yang mau pensiun stres, Pak? Kenapa? Karena kebanyakan mikir tentang rezeki yang belum ada dipikirin, udah mah belum ada dipikirin. Kenapa nggak mikirin rezeki yang pernah ada dan yang sedang ada? Aduh, nanti gimana? Kapan pensiunnya, Pak? 2 tahun lagi, kenapa 2 tahun lagi pensiun? Stresnya dari sekarang. Siapa tahu bulan depan meninggal, langsung stresnya. Bulan depan atau dari mana auranya? Aduh, makin horor. Udahlah. Emang Allah pelit sama pensiunan. Pensiunan juga tetap Allah yang jamin rezekinya. Sampai kapan? Ya sampai saatnya dicabut nyawa. Rezeki itu baru berhenti kalau kita meninggal. Kalau belum meninggal ya pasti ada rezekinya. Pasti itu. Urusan kita bukan rezeki, urusan kita tuh berkah atau tidak, syukur atau tidak kalau ada, sabar atau tidak kalau sedang disempitkan, ridho atau tidak kalau diambil oleh Allah, dengki atau tidak lihat Allah bagi ke orang lain. Sekarang kalau yakin ke Allah, puluhan tahun hidup dijamin oleh Allah, masa tiba-tiba jadi Allah cuek kepada pensiunan? Bapak-bapak SMA tahun berapa rata-rata? Tuh kan, benar udah mau pensiun ini, jelas lupa ya. Telat jawabnya, nggak boleh telat. Bapak udah tahu belum ciri orang yang sudah tua? Ada 3 loh. 1, cepat lupa. Yang kedua dan yang ketiga saya udah lupa. Tahun berapa SMA-nya, Pak? 87. Oh, berarti baru umur 54. Oh, adik-adik ya, saya lamat SMA 81 nih. Sing sabar adik-adikku ya. Adik-adik tua ya. Stres itu pasti karena kurang iman, Pak. Bersandarnya kepada selain Allah itu stres. Kalau bersandar ke Allah mah tenang Bahkan mau pensiun itu bersyukur karena akan lebih banyak waktu buat tobat. Sekarang susah tobatnya, peluang maksiatnya banyak. Jadi tua tuh syukur, Pak. Udah kurang menarik ya. Nggak ada yang begitu tertarik sama pensiunan loh, Pak. Udah aman. Makanya ibu seneng lihat bapak pensiun karena kurang laku biasanya. Oh, tua itu lebih dekat ke kuburan, ya kan? Udah bagus, cepat sana pensiun, dipercepat lah ya. Stres itu pasti tidak bergantung ke Allah. Kalau ke Allah enggak ada yang kita cemaskan. Cemasnya itu justru kurang yakin. Begitulah. Jadi apa-apa udah minta aja ke Allah. Dan Allah itu sebetulnya sudah tahu keinginan kita, keperluan kita. Kenapa dong Allah sudah tahu kita disuruh minta? Supaya kita ini selalu ingat ke Allah. Sebetulnya yang Allah beri ke kita selama ini nggak pakai minta, Pak. Pernah minta kedip? Jawab yang mau pensiun. Pernah minta kedip nggak ke Allah? Ayo, kalau kedip kecepatannya berapa mintanya? Oh, bingung kan? Bapak dari dulu sering kedip kan? Nafas berapa banyak yang Bapak sedot setiap kali nafas? Gitu kan?
Dikemanain? Bapak nyedot apa? Oksigen. Ini semua ngadep ke saya. Ngeluarkan apa dari hidungnya? Karbon dioksida. Keperluan saya apa? Oksigen. Gimana saya memilah-milah antara hembusan bapak-bapak, ibu-ibu dengan keperluan saya? Hah? Gimana? Nggak bisa. Gimana? Tanpa minta loh Pak. Kan enggak, ya Allah tolonglah dipilah dan dipilih hanya oksigen yang masuk dengan kadar yang jangan terlalu murni. Nanti saya sesak. Tolong ya Allah. Keburu stres kitanya. Ini yang punya rambut pernah doa enggak minta rambutan? Rambut ini ukurannya sama. Coba kalau doa, ya Allah tolong tumbuhkan rambut saya dengan presisi. Ukurannya sama, ya Rob ya, kecepatannya stabil dan berhenti pada waktunya. Kalau enggak silakan rambutan semua. Wilayah ini jangan ya Rob, dikasih spidol ini jangan. Enggak pernah minta. Betul? Coba gigi, stop ya Allah, stop. Udah cukup memanjangnya. Coba kalau gigi kita enggak berhenti memanjang, lidah, gimana bisa kompak dengan gigi kan? Gigi segitu keras dan tajamnya, lidah segitu lembeknya. Kalau enggak diatur, putung nih lidah. Di sini nih ada tempat yang bisa minum udara, makanan, katupnya luar biasa sensitif. Lihat juga enggak pernah minta kita. Enggak pernah minta jantung berdetak berapa banyak. Lebih banyak yang Allah beri tanpa kita minta. Karena Allah tahu kita enggak akan tahu apa yang harus kita minta. Jadi kita minta itu adalah supaya zikrullah. Karena amalan yang paling dicintai Allah adalah zikrullah. Ya Allah, tolonglah saya. Itu sukai. Wahai yang maha mendengar, tolong saya ya Rob. Istri saya marah-marah terus. Saya kalah terus bicara. Makin saya keras, makin keras. Engkaulah yang membulak-balik hati. Itu jauh lebih disukai Allah daripada kita berdebat. Saya suamimu, saya membanting-banting tulang. Enggak ngepek. Bicara ke Allah, itulah yang Allah sukai.